remaja misioner, kalau kita tidak bisa merawat bumi, air ini sebagai masa depan kita juga tinggal segini. Apa yang harus kita lakukan? Nggak bisa keramas. Betul sekali. Pertemuan APP kita yang keempat ini bertemakan tentang air itu adalah masa depan. Yuk kita dengarkan sama-sama gimana caranya ya supaya air itu tetap ada. Hai sobat-sobat, misioner, mana semangatmu? Yuk, kalau gitu naikkan semangatmu dengan bernyanyi. Yuk, berdiri yuk, mari kita bernyanyi. Satukan hati, satukan rasa, katakan padanya salam misioner. Buka tanganmu, jabat tangannya, katakan padanya salam misioner. Salam misioner, salam doaku padamu, salam misioner, salam dermaku padamu, salam misioner, salam cintaku padamu, salam, salam, salam misioner. Dekatkan badan, peluk temanmu, katakan padanya salam misioner. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, ajaklah temanmu salam misioner. Salam misioner, salam doaku padamu, salam misioner, salam dermaku padamu, salam misioner, salam cintaku padamu, salam, salam, salam misioner. Dekatkan badan, peluk temanmu, katakan padanya salam misioner. Lihat ke kiri, lihat ke kanan, ajaklah temanmu salam misioner. Salam misioner, salam doaku padamu, salam misioner, salam dermaku padamu, salam misioner, salam cintaku padamu, salam, salam, salam misioner. Hai sobat-sobat misioner, mari kita buka pertemuan hari ini dengan berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, tiada henti-hentinya anugerah kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, tiada berkesudahan kasih-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah dan usaha kami. Pada kesempatan ini, kembali kami berkumpul untuk merenungkan ciptaan-Mu yang menjadi kebutuhan kami di dunia ini. Ajarlah kami untuk lebih menghargai ciptaan-Mu sebagai bentuk cinta kami kepadamu, sehingga daripada kami semakin disatukan dalam terang dan rahmat-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai remaja-remaja misioner, sekarang kita udah sampai di pertemuan APP yang Dua ditambah dua sama dengan 4. Wah, sudah sampai yang keempat. Oke, kita lihat sama-sama ya. Channel YouTube-nya masih yang sama di bawah ini ya. Oke. Bacaan diambil dari Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan.
Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Arabah, Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai air laut, di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Englain. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai sobat-sobat misioner, sekarang kita masuk pertemuan APP yang keempat. Dari mata air ke masa depan. Apakah pakai lorong waktu? Tentu saja bukan, karena ini bukan Doraemon, sobat-sobat. Yuk, soal air nih, siapa sih yang gak butuh air? Semua butuh air ya. Nah, kita butuh buat cuci, buat minum, bahkan buat mandi gitu ya. Pertanyaannya adalah, kata Bapak Paus Fransiskus, kalau kita merusak alam, maka kita kekurangan air karena iklimnya berubah. Coba sekarang pertanyaannya, siapa yang mulai kalau buka keran airnya udah ngalirnya sedikit banget? Siapa yang harus nimbun air dulu supaya bisa melakukan kegiatan sehari-hari kayak mencuci, mandi, dan sebagainya? Kalau teman-teman enggak kak, aku masih lancar-lancar aja tuh. Coba deh kita tanya teman-teman di daerah-daerah lain, karena kita masih berpijak pada bumi yang sama. Jangan-jangan gara-gara kelakuan kita, teman-teman kita jadi gak punya air. Gimana ya caranya ya? Ayo, siapa yang mandi masih suka 2 jam? Siapa yang masih suka main-main air, airnya dibuang-buangin? Ayo teman-teman, air itu sangat bermanfaat buat kehidupan kita, apalagi kalau airnya air bersih. Bayangkan kalau kita gak bisa lagi melihat air yang bening. Airnya tuh warnanya coklat,
terus harus difilter berulang kali. Aduh, bayangkan apa yang bisa kita lakukan? Masak nggak bisa, mandi nggak bisa, yang ada kita malah jadi penyakit. Yuk sobat-sobat misioner, supaya masa depan kita lebih sehat, kita jadi lebih produktif, kita bisa melakukan banyak kegiatan. Yuk kita rawat bumi kita dengan menjaga air. Airnya dihemat ya teman-teman, jangan dibuang-buang. Karena yang membutuhkan air bukan cuma kita loh, sahabat-sahabat alam itu juga sangat membutuhkan air bersih. Salam misioner. Hai sobat-sobat misioner, yuk sebelum kita melakukan aksi misi, jangan lupa dengan semangat kami 2D, 2K, doa, derma, kurban, dan kesaksian. Sebelum kamu melakukan segala sesuatunya, ayo jangan lupa doa dulu, dekati Tuhan dulu. Mari kita memohon perutusan, kita memohon juga berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita bersama-sama doakan doa genta alam. Ya Tuhan yang Maha Cinta, Allah Pencipta semesta alam. Terima kasih atas anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Juga atas keindahan bumi yang penuh dengan segala ciptaan-Mu. Kami bersyukur atas udara segar, air yang jernih, tumbuh-tumbuhan, dan segala hal yang membuat bumi ini menjadi tempat yang indah untuk kami tinggali. Pada hari ini, kami berkumpul untuk mengawali kegiatan Genta Alam, Gerakan Cinta Alam Anak Sekami. Kami mohon agar Engkau memberkati langkah-langkah kami untuk menjaga bumi ini dengan penuh kasih, seperti Engkau menjaga kami dalam cinta-Mu yang tiada akhir. Kami juga mohon berkat-Mu untuk bibit dan tanaman yang akan dirawat, juga segala peralatan dan perlengkapan yang menyertai pertumbuhannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai setiap proses yang kami upayakan untuk merawat bumi ini, sehingga apa yang kami lakukan sungguh berguna bagi lingkungan alam yang kami tinggali. Anugerahkanlah bagi kami hati yang peka terhadap penderitaan bumi, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya peduli pada diri sendiri, tetapi juga pada semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Semoga kegiatan ini makin mendorong kami untuk menjaga alam dan menyebarkan semangat cinta bumi kepada teman-teman, keluarga, serta orang-orang di sekitar kami. Kami serahkan seluruh proses dan dinamika kegiatan ini ke dalam tangan-Mu, agar kiranya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua generasi, membawa sukacita bagi kami dan lingkungan yang kami tinggali. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami, sepanjang segala masa. Amin. Sobat-sobat misioner, sekarang saatnya kita dengarkan perutusan misioner di pertemuan APP yang keempat. Kali ini kami diminta untuk bertanya. Kalian tidak hanya bertanya tentang tanaman kalian boleh loh tanya aneka tanaman yang ada di sekitar tanaman kalian. Dan kalian tanya fungsi dan kegunaannya untuk apa. Jangan-jangan ada yang bisa buat ngobatin sakit gigi atau numbuhin rambut. Coba deh teman-teman tanya semua manfaat dan namanya ya. Itu perutusan misionernya. Jangan lupa
Kalau udah ditanya jangan dicuekin dong, dilap juga daunnya ya. Hai Sobat Misioner, jangan lupa ya, semua aktivitas kamu terkait Genta Alam di masa Prapaskah ini, yuk kalian foto, kalian videokan, abadikan di Instagram mama papa kalian ataupun di Facebook. Khusus di Instagram bisa kalian posting, lalu kalian tag atau tandai ke Instagram kkikkm.bdg. Sobat-sobat misioner, mari kita menutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber puncak dari segala yang baik, terima kasih atas rahmat kesempatan di mana kami boleh berkumpul untuk merenungkan bersama tentang bagaimana kami harus menghargai air sebagai ciptaan-Mu. Entah sadar atau tidak, kami kerap kali kurang menggunakan air dengan bijak dan hal itu tentu saja menjadi kesedihan bagimu. Kami mohon ampun daripada-Mu atas kelalaian kami, atas sikap kami terhadap ciptaan-Mu. Semoga pertemuan yang baik ini makin menyadarkan kami untuk bersikap dewasa dan penuh tanggung jawab, sehingga kami semakin ingat pada-Mu, Sang Sumber dan Puncak hidup kami. Segala doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penebus kami, yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wahai sobatku, mari bersama, hati senang bahagia bersamamu kawan. Ini saat
kami di sini